Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita tanpa terasa sudah ada di penghujung pertemuan terakhir dari gelombang ke-12 kajian suluk online. Hari ini kita akan menutup kisah hikmah Musa alaihissalam. Sudah gitu libur dulu sekitar 2 mingguan ya, ada summer vakansi kalau di sini kan. Kita akan lihat ya, jadi ada 3 hal yang Allah Ta'ala simpan dalam kisah Khidir dan Musa dalam pertemuan itu. 3 hal yang Khidir alaihissalam tampakkan kepada Musa. Kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana perahu itu dibolongi ya kan, dirusak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lis, nggak apa-apa, silahkan bergabung. Itu kita sudah pahami sebagai sebuah upaya penyelamatan. Nah, upaya penyelamatan yang kadang bikin pusing kepala kalau kita tidak paham kenapa kok gini. Katanya Allah Maha Pengasih, kenapa hidup saya begini gitu kan ya. Itu hal yang mirip dengan peristiwa pembunuhan anak kecil. Yang di mata Musa alaihissalam, bahkan seorang nabi besar sekalipun, hal yang susah untuk dicerna. Nah, mari kita mencoba dengan memohon kepada Allah Ta'ala untuk belajar membaca tentang pelajaran ketiga yang Nabi Khidir ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, hal yang ketiga yang Nabi Khidir alaihissalam tampakkan adalah ketika mereka berjalan ke sebuah desa gitu ya. Di desa itu terdapat anak yatim piatu, anaknya 2, laki perempuan. Rumahnya tuh bobrok banget. Temboknya saking bobroknya hampir-hampir mau rubuh. Nah, ada latar belakang yang menarik. Di kota itu, di luar kebiasaan, biasanya orang-orang tuh kalau misalkan di daerah itu ya, tradisinya, bahkan sampai sekarang tuh masih ada. Mereka biasa menjamu tamu, total stranger. Karena itu udah jadi adab mereka. Jadi kalau ada pengembara, pengelana datang minta makan, dikasih. Bahkan tidur pun dikasih kamar. Tapi kali ini tak ada satupun yang memberi Musa dan Khidir makanan. Sehingga mereka kelaparan. Itu latar belakangnya. Nanti kita akan bisa pahami kenapa Nabi Musa protes ketika Nabi Khidir dan Musa kemudian melihat kondisi rumah anak yatim piatu itu, mereka bantu untuk menegakkan dinding itu supaya tidak roboh. Kemudian Musa berkata, kalau mau kita bisa minta upah tuh dari kerja keras kita membangun dinding itu. Maksudnya ya bisa beli makan. Itulah menyambung hidup biar nggak mengganjal perut kayak gitu. Permintaan Musa kan bukan meminta upah untuk besar-besar dan tidak, tapi jadi ada latar belakang seperti itu bahwa penduduk desa itu tidak memberi mereka makan. Ketika seolah-olah ada proyek di depan mata, nah dipotong sama Khidir alaihissalam, nggak boleh, jangan meminta upah. Nah disitulah Musa kebingungan. Kita baca ya ayatnya ya. Kita buka Al-Qur'annya. Nah, surat ke-18. Surat Al-Kahfi ya. Ini akhirnya gara-gara Musa berkata begini, udah Nabi Khidir berkata inilah sudah akhir perpisahan antara aku dengan engkau gitu. Ingat bahwa 3 kisah ini, rangkaian ini dari awal Nabi Khidir sudah mengatakan ayat 68 dan 67. Kamu sungguh deh nggak akan bisa sabar bersamaku. Karena bagaimana kau bisa sabar tentang sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan tentang itu. Kita sudah bahas tentang apa esensi berpengetahuan dalam menghadapi kehidupan supaya kita punya resilience, daya tahan menghadapi takdir Allah. Jadinya lebih sabar.
Kalau pertanyaan kenapa ya teh saya kurang sabar, ya barangkali kurang ilmunya. Karena ilmu itu akan membantu kita, ilmu-ilmu tentang Allah, Al-Quran basically, tentu menjadi ruhnya. Ilmu-ilmu yang lain adalah turunan dari itu. Jadi wajib kita dalam penggal dunia ini kalau sampai nggak paham tentang kitab yang kita setiap hari baca, tidak sekedar ditilahi, tapi juga dilihat maknanya gitu. Nah, kemudian kita baca ya. Ini masih ada orang yang pada masuk. Yuk, silakan. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya ayat 77 ya, sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tuh, minta dijamu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, tidak diberi makan. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Kemudian Musa berkata, jadi perkataan Musa ini ada kaitannya dengan konteks bahwa penduduk negeri itu Allah pokoknya biiznillah dibuat sama Allah Ta'ala tidak mau menjamu mereka berdua. Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Ini berkaitan dengan kebutuhan makannya. Langsung di ayat 78-nya Khidir alaihissalam berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Nah, kita recap ya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi walaupun perahu dibolongi, dirusak, setidaknya dia tidak akan kehilangan perahu itu dibandingkan dibiarkan ke lautan dan akan dirampas oleh raja yang akan merampas perahu itu. Sekali lagi, kadang-kadang kita merasa ada hal-hal yang Allah ambil, gitu ya. Tapi sebenarnya itu sebuah penyelamatan akan sebuah hal yang lebih besar. Nah, itu yang kita mesti mohonkan kepada Allah Ta'ala agar paham. Begitu paham, kita cuman ngangguk-ngangguk, senyum deh gitu. Baru bilang dikit-dikit ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu. Baru nyengir gitu bahwa ya Allah, ternyata apa yang kau lakukan itu adalah untuk kebaikanku. Maaf ya, aku terlampau berburuk sangka kepadamu dan kurang percaya gitu. Nah, kalau tidak paham di sini, di akhirat dibuka. Makanya di sana disingkap, jangankan di akhirat ya, di alam barzah itu semua kehidupan kita dari awal diputar lagi, sahabat-sahabat. Diputar lagi. Makanya kita harus mengistighfari hal-hal karena itu dosa-dosa pribadi tuh di alam barzah yang dilebur itu. Jadi pada penggal usia tertentu, misalnya kan kita lagi ngaco-ngaconya, misalkannya you name it gitu. Nah itu belum sempat diistighfari, repot begitu diputar di sana banyak. Wah, begitu diaudit, waduh, ini belum diputihkan gitu. Nah makanya betul-betul kita mesti banyak istighfar. Sementara kadar istighfar kita kadang-kadang nggak nyampe karena merasa kita baik-baik aja gitu. Padahal yang di zoom out di sana adalah juga respon-respon hati ketika pada saat itu. Mungkin seolah-olah kehidupan kita secara fisik baik-baik saja. Tapi ujubnya, bangga dirinya gitu ya, itu adalah sesuatu yang nggak boleh ada. Kata Rasulullah SAW, kibir itu syirkul shagir. Merasa diri hebat dari akbar tuh kan, merasa diri keren nih aku gitu ya, lebih keren dari yang lain. Itu adalah kemusyrikan kecil. Bayangkan, kemusyrikan itu berat hukumannya. Karena satu dosa yang tidak Allah ampuni itu masalah kemusyrikan. Jadi susah ininya bahkan kata Rasulullah itu jenis dosa yang tidak bisa dilebur oleh api alam barzakh. Nauzubillah min dzalik. Artinya dileburnya nanti di neraka di akhirat nanti setelah kiamat. Nah, kalau sudah begitu kan kita astagfirullah, astagfirullah.
Tapi kan Allah Maha Pengampun. Siapa tahu kita berbuat baik, makanya masih ada nafas, kita saling berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ayo, jangan-jangan kita tuh PR-nya banyak banget sebelum kita dipanggil kepada Allah Ta'ala. Dan katanya ingin kolbun salim, ya kan? Ingin semuanya bersih hati. Pokoknya udah nggak usah mikirin yang lain, ya Allah, pokoknya aku pengen bersih aja hati. Nah, sekarang iya bersih, tapi kan yang lalu belum diistighfari, kadang begitu. Nah, ya jadi PR lagi. Itu ayat 79. Kemudian ayat 80. Ini penjelasan Khidir alaihissalam tentang anak muda yang dibunuh. Adapun anak muda itu kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Nah, ini relevan ya buat saudara kita yang baru saja kehilangan anaknya juga misalkan. Jadi ada sesuatu hal yang rahasia Allah Ta'ala di balik apa yang diambil dan kemudian apa yang diberikan pada saat itu. Nah, sekarang kita tiba kepada apa sih maksud dinding rumah itu ditegakkan? Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa. Dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Udah. Jadi, ihwal penegakan dinding itu adalah untuk menutup harta karun yang akan terbuka seandainya dinding itu roboh. Kan tanahnya keangkat. Nanti kelihatan ada kotak-kotak di sana. Nah, kemudian Khidir alaihissalam mengakhiri dengan apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Jadi ini jelas kemudian mengatakan bahwa Khidir alaihissalam adalah perwakilan tangan kanan, perpanjangan tangan lah dari Allah Ta'ala. Kalau dalam skema alam-alam tuh Khidir seolah-olah dari alam Jabarutnya gitu. Jadi hal yang apa ya, semua ciptaan ini kan ada ruhnya, sahabat-sahabat. Ruh itu yang membuat kita hidup. Jangan dikira batu itu nggak ada ruhnya. Dia ada namanya roh mineral. Karena kalau dilihat dari skala mikroskop elektron gitu ya, dia bisa atom-atom itu terus bergerak. Kalau dia froze berapa Kelvin gitulah dalam fisika itu secara teori ya, froze gitu, hancur itu. Karena atom-atom berhenti. Jadi kalau kita lihat pulpen, ya hal-hal yang dia adalah makhluk-makhluk Allah yang berserah diri. Kalau kayu bentuknya begitu, flat ya flat dibentuk. Dia nggak mau bosenan misalkan, atau aku pengen menonjol apa yang enggak. Dia sampai kiamat akan begitu. Itu adalah tipikal alam semesta. Karenanya bumi ini indah gitu pada naturnya gitu. Yang membuat rusak itu kan manusia. Jadi banyak sampah dan lain sebagainya. Ya, jadi ruh yang datang. Nah, ruh ini juga itu yang menggerakkan takdir-takdir kita keseharian. Takdir-takdir yang kadang kita tidak pahami. Mungkin kita tidak bertemu Khidir secara langsung gitu, tapi ruh dari Allah yang turun melalui sebuah gerakan dalam hidup membuat kita, kenapa ya kok dinding itu ditegakkan? Nah, sekarang makna apa penegakan dinding itu? Itu pembahasan kita hari ini. Ini akan terkait dengan apa namanya? Kalau sahabat-sahabat lihat kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu mengatakan begini. Terkadang ini tentang doa ya, kita punya keinginan sama Allah Ta'ala. Masalahnya begini, terkadang dia, Allah Ta'ala, ini Ibnu Athaillah berkata, terkadang Allah Ta'ala atau dia memberi kepadamu dengan menahan.
Jadi cara Allah Ta'ala memberi justru dengan menahan. Dan sebaliknya nih, terkadang dia menahan kepadamu dengan cara memberi. Wow. Jadi kita tidak tahu tuh, begitu kita berkata, wah asik saya dikabulkan langsung, belum tentu sebenarnya apa yang terbaik itu keluar di saat itu. Nah ini salah satu rahasia berdoa, kaitannya dengan ayat Al-Quran, apa yang kau anggap baik, belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk, belum tentu buruk. Itu ayat itu sudah begitu melekat, sebenarnya kita tuh tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita minta. Sementara yang kita fokuskan adalah terwujudnya permintaan itu. Nah, kalau kita imannya makin meningkat, tauhidnya makin kuat, kita bisa paham kenapa seorang Ibnu Arabi mengatakan, hey, lebih baik ya, lebih utama tidak dikabulkan doamu itu. Saya pertama baca itu kan lebih utama tidak dikabulkan, kan kita harus meminta. Nah, masalahnya gini, di tahapan tertentu, awal-awal terutama ya kita lagi berjalan ya, permintaan-permintaan kita itu berasal dari hawa nafsu, syahwat. Pasti permintaan yang berasal dari hawa nafsu dan syahwat itu KW sekian lah. Sementara Allah Ta'ala itu selalu ingin memberi KW 1. Yang Allah ingin beri misalkan sebuah kedamaian hati dan kedekatan dengannya. Si hawa nafsu, syahwat, karena dia adalah elemen-elemen yang terbentuk di alam dunia dan tidak kenal Allah Ta'ala, kemudian menerjemahkan, menginterpretasikan sebuah kedamaian dengan, oh kalau aku sudah menikah, mungkin aku damai. Oh kalau aku punya anak, mungkin aku damai. Oh kalau aku punya rumah yang itu, mungkin aku damai. Oh, and then on so on and so forth. Dia mengait-ngaitkan kepada sebuah objek-objek duniawi, ya, sebuah precondition, persyaratan tertentu, yang itu terkait dengan dunia. Walaupun itu berbau spiritual sekalipun, misalkan ya, tapi sebenarnya selama itu bukan Allah Ta'ala yang dituju, ya dunia juga sebenarnya. Kan dunianya banyak, ada dunia mulkiyah, dunia malakut, dunia jabarut sekalipun. Makin halus, makin ke sana mainannya. Tapi kan kalau di level para salik misalkan yang bertarekah, oh kalau aku sudah bertemu diri, aku akan damai. Ilusi gitu. Bertemu diri kan bukan Allah gitu. Jadi kita akan selalu diuji oleh lapis-lapis pencarian untuk menguji kita benar-benar cari Allah atau enggak. Jangan-jangan di awal mencari Allah, kemudian Allah bukakan hal-hal tertentu, misalkan oh jadi bisa ini, bisa itu, melihat ini itu, bisa lihat malaikat, misalkan apa. Kok jadi tertawan di situ. Nyari Allahnya berhenti. Nah, bisa seperti itu. Itu yang dimaksudkan bahwa setiap kita itu punya harta karun. Sesuatu yang hadis kursi katakan, aku adalah khanzun mahfi. Harta karun yang tersembunyi. Setiap kita punya potensi untuk ma'rifatullah. Setiap kita dalam rangka membuka itu selalu akan ada jaza atau pemberian dari Allah Ta'ala. Ada yang dalam pencariannya tiba-tiba Allah kasih ilmu pengobatan, misalkan. Banyak tuh disalik yang suka begitu. Bisa begini, bisa begitu, bisa mendengarkan pohon-pohon sampai bilang, oh ini sampai tahu fungsinya apa, bisa meracik apa. Tapi kemudian dia lupa dan berhenti di situ. Pencariannya seolah-olah seperti ini, lagi nyari Allah, terus kemudian ada display yang menarik, ya udah tertawan di situ gitu dengan sebuah keajaiban tertentu. Nah, kalau Allah tahu nih, ini hamba, seorang ini mentalnya belum siap. Kalau saya bukakan tentang sesuatu, itu harta karun yang di dinding. Dan ini digambarkan di ayat ini sebagai anak yatim piatu. Jadi anak itu menggambarkan kondisi akal yang masih anak-anak, belum dewasa akalnya. Anak-anak tuh kan kayak gini lah,
anak saya tuh kemarin, si Elia tuh. Sebulan yang lalu, dia tuh having a birthday party. Dia undang 6 temennya, ya kan? Mau hadiah apa? Entah kenapa ya, anak si puber itu mulai biasanya minta apa, Lego lah apa. Dia bilang, aku cuma pengen uang, katanya. Buat apa dalam artian dia, tapi nggak bilang. Oke, jadi semua anak-anak udunan 20 euro, 20 euro. Punyalah dia 120-an euro. Ya, kemudian si emak tuh kan ngecek gitu ya kadang-kadang, karena kalau temennya tuh tiap hari datang ya. Kalau nggak Elia, rumah tuh selalu penuh sama anak-anak. Nah, ini lagi si puber-puber ini lagi senang-senangnya jajan-jajan gitu. Landilalah kok banyak banget. Ternyata dia tuh sering nraktir teman-temannya. Hilanglah 40 euro dalam berapa minggu. Saya bilang, this is too much. Ya kan tuh. Jadi anak kecil tuh untung bukan dikasih 500 euro gitu misalkan. Waduh, bisa hilang kemana. Si Rumi juga sama. Tiba-tiba ngebeliin temennya apa tuh Robux. Lagi main Roblox itu kan Robux 10 euro. Dibeliin. Baik ya, cuma kan itu uang maksudnya harus ditabung sebagian dan lain sebagainya. Ini menggambarkan anak itu belum paham bagaimana how to treat money respectfully gitu. Hartanya itu belum ada gambaran seperti itu. Ini adalah anak-anak yang digambarkan di gambar ini. Jadi dan lebih kepada hal-hal pemberian spiritual ya. Sebenarnya tidak hanya spiritual sih, kalau Allah Ta'ala mengatakan sesuatu tuh tingkatannya banyak. Jadi both maybe, also physical and also spiritual. Jadi ada pemberian-pemberian yang Allah tahan. Mungkin juga rezeki sehari-hari. Kalau kita merasa kenapa ya rezeki kita mepet terus nih, maksudnya sempit terus, susah banget sih gitu rezeki. Nah mungkin ada hal dalam hati kita, ya kondisi dalam kita yang masih belum berkembang, akalnya belum dewasa. Kalau itu dibuka, Allah tahu ini orang hilang. Kan Musa itu ditemui oleh si Korun. Korun yang tadinya miskin, penggembala, tapi dia walaupun miskin bisa ibadah dengan baik. Tapi hawa nafsunya mungkin terpengaruh kiri kanan, oh kamu kurang keren atau apa, ini mending bisnis ini itu. Kemudian dia meminta berkali-kali kepada Musa alaihissalam, tolong dong doakan kepada Allah supaya aku dapat memulai bisnis beternak itu. That's the beginning of all. Musa tuh udah nolak dari awal. Janganlah, kamu jangan. Udah terima saja bentuk kehidupanmu gitulah kira-kira. Tapi dia kekeh. Mungkin kalau kita kan lihat, waduh, suka panas kan kalau misalkan wah si itu juga sudah berhasil. Wah dengan metode ini join ini bisnis itu juga berhasil. Tergiur. Itu kita banget. Karena merengek-rengek terus. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Kadang yang bisa mengabulkan itu alam lain. Dengan izin Allah tentu saja. Benar tuh. Ternaknya banyak. Kaya raya. Sampai pada satu titik Musa berkata, ini Korun kemana kok jarang beribadah gitu. Oh dia sibuk sama bisnisnya. Nah itu kita banget. Tenggelam dalam kesibukan endless gitu. Nggak ada ujung-ujungnya. Yang di mata kita tuh kita terkesiap gitu, yang kayak terhipnotis, but this is it gitu ya. Ini kan ini selalu akan ada alasan. Ya, jadi kalau tanpa taufik Allah Ta'ala, kita kekeh meminta sesuatu yang padahal kalau Allah kasih, kita akan tenggelam di situ dan kemudian melupakan tugas kita yang utama untuk man arafa nafsahu, gitu, mengenal diri. Saya untuk fungsinya apa? Sampai ayat Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu betul-betul peringatan buat kita semua yang tenggelam kepada at-takatsur, hal yang berbanyak-banyakan, like
Semua kan berlomba-lomba kepada paling banyak followers, paling banyak subscribers, paling banyak deposito, paling banyak rumah kontrakan. So, supaya skemanya adalah untuk passive income, gitu kan. Seolah-olah Allah tuh nggak bisa kasih pensiun gitu sama dia kalau dia nggak building up sendiri. That's padahal dalam Al-Quran itu kuncinya barang siapa beriman, beramal soleh, baginya hayat lan thayyibah. Seharusnya itu tugas kita semua, misi suci dari masing-masing kita untuk membuktikan ayat itu jadi bukti, ya. Jadi kita jadi syuhada, jadi orang yang bersaksi. Bener loh. Aku mah kalau ada lebih-lebih ya nggak usah banyak-banyak nabung buat aku, karena aku melakukan transaksi sama Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran ada, kalau kamu berinfak, aku balas 100-700 kali lipat. Ini untukmu ya Allah, brand. Sementara yang lain nyimpen di emas, ya kan, nyimpen di apa. By all means do that, kalau ada X lebih. Tapi ya ini hanya masalah, persoalannya percaya-percaya yang mana lah gitu. In the end, orang akan bisa bersaksi dengan keadaannya masing-masing. Nah, jadi kisah Khidir alaihissalam di sini adalah untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang dalam kehidupan Allah Ta'ala menahan sesuatu, pemberian, justru untuk memberi. Nah, kadang, ini ilmu ya, karena di awal sih sudah bicara tentang ilmu sih. Sesungguhnya kau tidak bisa bersabar akan sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Dapatkah kita bersabar menghadapi sebuah penahanan dari doa itu? Masalahnya. Dan apa yang dimaksud Allah memberi? Karena pada kenyataannya duitnya segitu-gitu aja. Itu yang kita bikin parameter kan hal yang fisik. Yang kita tidak lihat. Allah Ta'ala tingkatkan kesabarannya. Sholatnya jadi lebih khusyuk. Munajatnya jadi hangat. Kok bisa nangis? Enak gitu merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat, saat kita merasakan kerinduan gitu sama Allah, aku kangen engkau. Itu pemberian banget. Nggak mungkin diada-adakan itu. It's given. Pegang itu kalau lagi gitu, nangis-nangisin all out. Karena itu tanda Allah sedang hadir di hati kita. Jelas, maka kehangatannya tuh enak gitu. Kita bisa munajat yang dalam, pegang banget. Maka kata Rasulullah begini, kalau orang itu tidak mengindahkan perintah-perintah Allah gitu ya, memilih untuk nyuekin dia gitu ya, nauzubillah min dzalik, maka hal yang pertama dicabut adalah kenikmatan munajat itu. Artinya kalau orang itu nggak mau diatur ya, cenderung fasik gitu, melupakan Allah Ta'ala, nggak taking into consideration ini, kalau saya lakukan ini bagaimana perasaan Allah ya gitu. Dia akan berpaling, maka keberpalingannya menjadikan munajat kita jadi hambar, doa kita jadi kering, nauzubillah min dzalik, sujud-sujud kita jadi nggak bermakna gitu, zikir-zikir kita jadi kosong, melompong, hanya kata-kata yang tanpa sebuah ruh, dianya nggak hadir, nauzubillah min dzalik. Salat kita, salat yang kayak zombie, kita bergerak-gerak tapi dalamnya nggak ada apa-apa gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu karena seperti lagu Bimbo ya, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu adalah karena kita meraup, menuai kondisi kita nyuekin dia, okay, you don't need me, I'm leaving gitu. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau dia berpaling, kiamat sudah sebenarnya. Apa artinya kita melakukan ini semua kalau dia tidak memandang kita gitu. Kan kita ingin agar dia tersenyum kepada kita. Kita ingin agar dia ridho gitu. Kalau yang lain mah, yang namanya makhluk, silahkan, they can come and go. Kita dari awal kan hadir, urusannya hanya dia, Ta'ala dengan kita. Peristiwa alastu birabbikum, hanya ada dia dan kita. And ever since our love is
Sudahlah, jiwa kita cuma manggil, di mana engkau ya Allah, di mana engkau? Kata Allah, kau akan ketemu lagi sama aku. Namanya liqa Allah. Tapi kalau udah mati, because as long as you're in this shape, dalam raga ini, wayahna kalau kata orang Sunda, wayahna itu apa? Tehlin kalau diterjemahin, harap maklum, gitulah. Harap maklum, kita pakai selubung dulu. Karena di alam ini, ya Allah Ta'ala ingin mengajarkan yang lain tentang sifatnya. I want to introduce to you. Jadi ini, this is a love story. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa, hey, I'm gonna tell you about myself. Ya, dia bilang, like, okay, aku tuh maha pemberi. Tapi, supaya kamu tahu aku maha pemberi, kamu harus ngerasain gimana rasanya ketika dunia berpaling darimu. Itu adalah sebuah kesempitan. Tidak ada yang mengabulkan, tidak ada yang menolongmu. Cari sana, cari sini. Engkau akan dihadapkan kepada situasi seperti itu. And then, I will come to you, and then semua dibuka. Itu saat Allah memperkenalkan dirinya. Yang kadang kita nggak paham kalau nggak punya ilmunya. Kenapa? Ya Allah, ini susah banget. Sabar, Makanya ayat lain mesti bunyi, jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Udah, dengungkan tuh selalu. Sabar, udah sabar. Aduh, masih gemeteran nih. Sholat dong. Ya udah, wudu, sholat. Alhamdulillah. Ya udah, bismillah. Gitu cara menghadapi kehidupan. Nggak sama sekali simple. Very simple. Yang bikin rumit, kita sendiri. Yang menakut-nakuti, ya kita sendiri. Nah, kalau nggak bisa gimana? Kalau nanti dikeluarin gimana? Kalau terus aja. We make our own scenario in our mind, kita mempertakuti diri kita sendiri. Udah gitu ditiup sama setan. Nih, dari depan, belakang, kiri, kanan, dipertakuti. Dan kita kemakan oleh semua itu. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Al-Quran mengatakan, hanya orang yang mukhlasin yang tidak tersentuh oleh setan dan iblis. Laknatullah. Nah, jadi kembali ke kisah Khidir tentang membangun itu ya, dinding. Ada sesuatu hal yang Allah tutupkan pada saat ini. Sabar aja. Berarti tugas kita meningkatkan akal dalam. Bagaimana dia meningkat dengan berserah diri pada takdir-takdir Allah. Itu secara efektif naik. Karena dalam takdir-takdir itu ada ujiannya. Benar nggak? Jangan salah ya, manusia itu kadang-kadang para salik nih, dia hebat menghadapi ujian yang besar. Kalau dalam bentuk gini, wah sakit gitu ya, semua itu karena nampak besar dan orang bisa melihat, oh my god, lagi diuji ya, semoga cepat sembuh, semoga ada kecopetan ya, aduh kasihan banget ya. It's like bombastic. Tapi ujian yang nampak, yang tidak, yang kasat mata, yang halus tuh justru ujian keseharian. Kolega yang tiba-tiba cemberut, ya kan? Di jalan tiba-tiba disalip orang. Kita marah-marah gitu. Ujian. Bisa nggak kita merespon itu dengan lebih baik? Dengan mencontoh ya uswatun hasanah kita. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sabarnya luar biasa. Yang Nabi Muhammad itu pernah dibully kan oleh orang Quraisy. Ya Muhammad, sini. Itu datang, ya ada apa? Siapa yang manggil? Diketawain banyak kan. Nyebelin banget, kebayang. Beliau berpaling, udah nggak macem-macem, nggak apa. Berpaling, begitu berapa langkah dipanggil lagi, ya Muhammad. Sambil ketawa ketiwi dia yang manggil, datang lagi, ada apa? Diketawain lagi. Coba lagi. Sampai berkali-kali, udah nggak bisa ketawa dong. Si bully itu karena kemarin kok tiap kali balik lagi. Ini orang, wow, dia bilang udah nggak bisa ketawa dia. Kenapa Muhammad kau balik lagi? Ya buat beliau itu pemurahnya, pemaaf itu seperti itu. Yang terjadi di 5 menit lalu ya 5 menit lalu, nggak dibawa sama dia. Beliau nggak holding grudges.
Kalau kita kan mungkin yang kedua kalinya begitu dipanggil lagi, udahlah pasti. Nah, karena kekesalan yang 2-3 menit lagi masih membekas di dada kita. Dengan memori itu kita bilang, pasti dia mah nggak bener. Udah, keselnya masih ada. Itu kita banget tuh. Bahkan kejadiannya bertahun yang lalu, masih diingat. Si itu mah suka nggak bayar utangnya. Misal ya, keselnya itu masih ada. Bukan masalah nggak bayar utang. Mungkin, saya sudah ikhlaskan, tapi keselnya masih ada. Ya belum ikhlas. Kan dia yang bisa menyaksikan derajat kekesalan dalam hatinya. Seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan mulia, karena beliau sangat betul-betul faham ilmu ya bahwa setiap saat itu Allah dalam ciptaan yang baru. Jadi Allah tuh huwal hayyul qayyum, yang matiin dimati, hidupkan, matiin hidupkan. Seperti film kartun tuh zaman dulu, kertas-kertas terus diputar. Jadi seperti motion picture, padahal dia terdiri dari image-image yang still. And that's our life. Ini saya ngomong-ngomong gini dari 40 menit yang lalu, kayaknya continue. It's not. It's our illusion. Kita nggak bisa, kalau punya mata lain baru bisa lihat ada diemnya. Sepersekian detik, cepet banget. Itu banyak. Jadi banyak hal dalam kehidupan yang kita belum paham. Ya ampun, begitu. Makanya, ayo dong, biar berilmu. Kuncinya apa ya Allah? Ya, biar bisa berilmu. Al-Quran bicara lagi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mau diajarin hal-hal kayak gitu. Ayo tuh bertakwa. Jadi takwa itu apa? Nah, itu PR-nya kan. Untuk bertakwa mesti punya iman. Terus buat iman apa? Nah, yang bicara surat At-Taubah ayat 82. Wa inilah ghafaru liman taba wa amana wa amila sholihah. Dan aku menjadi maha pengampun bagi yang taubat, iman, amal soleh, summah tada. Gerbangnya taubat. Jadi taubat itu apa? Nah, itu terus Al-Qur'annya digali. Taubat itu bukan sekedar aku berbuat kesalahan, berbuat dosa, tobat yuk, bukan sekedar itu. Semua nabi-nabi tetap bertobat because it's a way, itu gerak kembali kepada Allah Ta'ala. Nggak ada habisnya. Sampai taubatan nasuha, dan terus mereka terus taubat dalam arti orang yang butuh, ingin dibimbing sama Allah Ta'ala. Orang yang sudah merasa dunianya, dia udah merasa capek sama makhluk selain dia gitu ya, selain Allah Ta'ala. Oh ternyata gini-gini aja tuh. Ya. Nggak mau aku pengen dibimbing aja, silakan Allah. Aturkan aku. Aturkan kehidupanku. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya, ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku, walaupun sekejap mata. Itu sebuah pengetahuan dengan kesadaran bahwa kalau aku ngatur hidupku sendiri, walaupun satu detik itu yang mengundang musibah. Karena nggak paham. Tadi itu ayatnya. Apa yang kita anggap baik, ternyata kata Allah nggak baik. Yang kamu ambil tuh, aduh, bahaya banget. Ya. Kita nggak paham. Mungkin bahayanya bukan sekarang. Mungkin sekian lama lagi. Mungkin buat anak-anak kita, misalkan, bahaya. Mungkin buat akhirat kita berbahaya. And so on and so forth. Bukan berarti tidak boleh berikhtiar. Bukan berarti tidak boleh meminta. Silahkan. Tapi dengan mengetahui ilmu ini, maka kita menjadi paham bahwa jangan jadikan pengabulan apa yang kita minta itu sebagai satu-satunya target gitu. Karena kita harus belajar dari seorang Zakaria alaihissalam yang diabadikan perkataannya dalam Al-Quran, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Kadang-kadang yang kita tidak sadari adalah kemampuan kita bisa berdoa saja itu adalah sudah merupakan pemberian. Tapi kadang kita nggak lihat. Walau alam. Ya, itu kira-kira. Alhamdulillah. Nih, ada pesan coba.
Aku suka begitu, semangat di awal melakukan sesuatu karena Allah. Pas Allah kabulkan, tujuannya jadi melenceng, tertambat pada sesuatu. Akhirnya menemukan kegagalan. Dan saya nggak ngerti, sering berulang. Jadi apa yang harus dilakukan, Teh? Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, sekarang kan sudah punya sedikit sudah melalui ilmunya. Ya, kadang-kadang ini kan isunya tentang kemelencengan dan kegagalan. Jadi belum tentu, ya ini definisi kegagalan juga belum tentu sebuah kegagalan sebenarnya. Kadang-kadang ya, kan kita definisi kegagalan tuh misalkan bisnis digulung tikar, gagal, ya kan? Tapi sebenarnya begini, kalau kita lihat secara big picture, jangan-jangan bisnis itu Allah tutup, Allah kasih bisnis lain yang lebih sesuai dengan natur jiwa kita. Kalau kita lihat dalam konteks demikian, maka kita lihat itu sebagai pelubangan perahu tadi. Yang itu dihancurkan, tapi Allah kasih gantinya. Begitu. Jadi, we have to see the big picture of life. Jangan-jangan aku dikasih sakit ini, atau our founding fathers, ya Soekarno, di penjara tuh. Kayaknya kan nelongso tuh. Tapi di situ beliau bisa bikin buku di situ, menulis Indonesia menggugat, misalkan. Jadi ada hal-hal seperti Buya Hamka juga menulis karya-karyanya. Jadi ada hal-hal yang dunianya dikondisikan sedemikian rupa. Tampaknya menderita gitu. Tampaknya sekali lagi ya, tampaknya. Karena manusia itulah dalam kondisi tidak tahu. Dalam dikondisikan seperti itu, buat apa ya gitu. Nah, penting untuk senantiasa punya hati yang munajat. Bagaimana ya? Itu pertanyaannya ditanya sama Allah Ta'ala. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Gitu. Jangan tanya Ustadz. Nggak akan ngerti dia. Dia cuma kasih jawaban normatif. Tapi ya jawaban yang sangat esensial dan sangat praktis itu Allah Ta'ala yang tahu. Itu fungsinya kenapa harus gosok terus cermin hati. Karena jawaban dari Allah Ta'ala yang bisa nangkap hati kita. Surat At-Taghabun ayat 11. Buka yuk kalian. Itu kan dimulai dengan tidak ada musibah. Itu berkaitan dengan apa-apa yang menimpa kita. Ya. Surat ke-64 ayat 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi petunjuk kepada qalb. Di apa namanya ya? Jadi ya jadikan semua syariat yang kita lakukan itu sebenarnya sudah efektif lah kalau benar salatnya, kalau tegak, kalau khusyuk, efektif mencucikan qalb kita. Efektif untuk menyalakan nur iman dalam hati kita. Ditambah syariat lahir dan batin. Ini masalahnya. Sabarnya, tekunnya, tawakalnya, ya, bersyukurnya. Jadi semua itu benar-benar taruhannya di keseharian kita. Gimana kita bisa merespon apa-apa yang Allah hadirkan dalam semesta kita masing-masing per saat ini, terus aja berjalan dari per saat ini, hari ini. Yang lalu ya sudah berlalu, tinggal istighfarin. Masa depan belum datang, belum tentu. Yang kita punya hari ini, per saat ini, ya udah, we make the best out of it. Gitu. Wallahu alam. Ya, itu kita punya, masih ada waktu sekitar 12 menit untuk melakukan diskusi. Silakan. Dari materi terakhir ini, apakah ya kita sudah, ini pertemuan keberapa nih? 27 mungkin ya. Jadi informasi lain adalah hal-hal yang Khidir alaihissalam tuangkan di sini. Kemudian juga beliau sebenarnya telah menguak hal-hal yang terjadi pada Musa alaihissalam sejak dari kecil sampai kemudian. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang mewakili kejadian Musa alaihissalam. Ketika perahu dibocorkan, itu Musa banget yang kemudian dia dibuat membunuh orang, ingat kan?
dia membela seseorang di negeri Mesir itu, pukul, orangnya jatuh, mungkin jatuhnya kena kepalanya tuh gimana, atau mukulnya terlalu keras, we don't know, pokoknya meninggal. Itu perlu dibocorkan, karena tadinya Musa is Prince of Egypt, gitu, keluarga kerajaan. Kemudian dibikin luntang-lantung, nggak bawa bekal, menyusuri padang pasir sampai ketemu sama Syuaib alaihissalam, ketemu dengan dua putrinya. Nah, peristiwa Musa alaihissalam menolong dua putrinya, kan waktu itu kesulitan mengambil air dari sumur. Karena yang lain banyak, cowok-cowok yang lain gitu ya, penggembala-penggembala yang lain kekar-kekar. Ini dua perempuan susah ngambilnya. Musa turun, ambil air. Kemudian diingatkan oleh Khidir, bukankah ketika engkau menolong dua perempuan itu, kau tidak meminta upah dari mereka? Itu Musa kaget, wah ini orang berpengetahuan, ini berpengetahuan ilahiyah. Kok dia tahu sampai detail peristiwa saya gitu kan? Siapa yang menyaksikan orang dia nggak pernah ngomong-ngomong? Bahwa Musa nggak pernah minta upah sama orang itu, siapa yang tahu coba? Mungkin istrinya Musa juga nggak tahu tentang Isa itu, tapi Khidir alaihissalam menguatkan itu. Ini tentang sebuah keikhlasan. Kalau mengerjakan sesuatu, kerjain aja. Lillahi ta'ala. Nanti justru ganjarannya jauh lebih besar dibanding upah yang kita harapkan, sekedar material. Nah, itu jadi nuansanya tuh banyak banget dalam kisah Musa alaihissalam. Ya, semoga banyak hal yang bisa kita ambil dalam keseharian. Nah, tapi hari ini kita bicara tentang doa yang kadang pengabulannya ditunda. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Atau tentang, oh iya, aku tuh minta sama Allah, dikasih ternyata apa yang aku harapkan nggak sesuai. Nah, misalkan kayak gitu-gitu. Ini kan kita sehari-hari sih ya berdoa gitu, berdoa pada Allah Ta'ala dan punya ekspektasi tertentu terhadap itu. Rasanya perlu untuk memperdalam ilmu berdoa gitu. Jadi yang kita minta itu sebenarnya apa gitu. Nah, kita elaborasi lebih dalam lewat diskusi. Silakan saya undang sahabat-sahabat langsung di unmute atau kirim ke chat. Ayo, silakan. Ada Mbak Eka, Mbak Desi, Mbak Dewi. Ini ada 3 Dewi. Wah, Dewi Kahiyang dari Dewi, Mbak Dewi Hadin, Mbak Dewi Hayati, Mbak Syifa. Ini ya, lama nggak bicara nih Mbak Syifa. Mbak Esi, Mbak Erna, Bu Eli, Mbak Tini, Mbak Ida. Silakan. Ayo saya undang untuk buka. Dan ini yang paling ganteng ya Pak Agung, Masya Allah. Oh sama Pak Prasetyo nih berdua nih ya, Bapak-Bapak. Assalamualaikum Bapak. Aduh, Alhamdulillah. Gimana nih sejauh ini? Kita hari ini penutupan ya. Mbak Ida sudah unmute, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mate semuanya sehat-sehat, Pak Tessa, teman-teman Amin, amin. ini sehat Amin ya walafiat, Rob. berkah, Amin panjang ya. umur semuanya. Amin. Iya, alhamdulillah ya ilmunya sangat bermanfaat ya untuk kita bekal di dunia dan di akhirat ya. Saya juga lagi usia segini, usia udah mau 56, baru belajar lagi agama. Suaranya kayak umur 30-an nih. Masya Malu Allah ya. ini. Terus lagi belajar tahsin, alhamdulillah kalau di Alhamdulillah. ini di Indonesia 3:30, kebetulan ada yang udah pinter, ini tahsinnya 3:30, subuh tuh sebelum subuh dia ini ngajarin kita tahsin hari Selasa sampai hari Jumat 3:30 sampai 5:30, terus hari Sabtu kita belajar juga sama ustazah gitu ya Allah, itu berkah Al-Quran terasa banget gitu ya. Apalagi nanti mungkin ya di akhirat gitu ya sebagai penolong kita gitu ya. Mungkin terkadang tapi masih ada banyak hal-hal walaupun kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, terus tiap kami saya juga dengerin Matesa, terus dengerin nanti jam 3:30 ya waktu sini Agim juga ada itu Agim 3:30 Zoom juga.
Cuman Mm-mm. itu terkadang itu Mbak Tessa, makanya yang kemarin saya nanya gimana supaya kita ikhlas ya, sedikit-sedikit memang ya ikhlas. Tapi kalau misalnya hari-hari gitu ya, hari-hari ini ya bukan saya mau ini ya, apa namanya, nauzubillah gitu ya, astagfirullahaladzim. Bukannya saya tidak mau menerima dengan kondisi saya itu bukan, ataupun saya menggibahi apa ini sendiri gitu ya, Mm-mm. keluarga sendiri. Sudah mungkin untuk ini aja sharing sama teman-teman ya. Kalau mengadu kepada Allah sih udah pasti itu yang utama. Cuman mungkin Mhm. dari teman-teman yang 27 orang ini, saya ada ini udah 12 tahun suami saya sakit Hmm. pasca stroke gitu ya. Hmm. Eh, saya pikir dengan terapi, dengan ini dia juga alhamdulillah sih kalau salatnya rajin, cuman dia kayak baca Quran yang gitu-gitu agak susah. Mungkin ya itu kan Allah itu memberikan Al-Quran sebagai salah satunya penyembuh ya, penolong. Nah mungkin apa karena salah satunya dia tidak berada di interaksi dengan Al-Quran, jadi selama 12 tahun ini dia seolah-olah ini Mbak Hmm. down gitu aja. Jadi cuma Ya. sebatas terapi, tapi dari dirinya sendiri itu tidak mau saya ajak jalan gini. Qadarullah dia kan swasta, tapi swastanya yang tanpa apa namanya, kalau di sini pensiunan gitu. Kalau di Indonesia Hmm. itu tanpa pensiunan gitu. Jadi ya alhamdulillah saya yakin rezeki mah pasti Allah kan udah menyiapkan ya buat saya anak-anak gitu. Nah, cuman ya itu membangkitkan apa semangat suami saya agar mau dia walaupun tidak kerja di luar, tapi kan sekarang ya musim online, terus dia juga harusnya jangan hanya apa namanya, Hmm. eh, untuk terapi-terapi aja, tapi kan terapi juga kan perlu biaya. Maksudnya dari dirinya sendiri itu loh Mbak Desa, susah sekali Ya. kan memberikan motivasi Hmm. gitu. Jadi terkadang saya misalnya pulang kerja gitu, saya udah ikhlas gitu segala macam ikhlas, tapi kalau ngelihat dia tidak ada sama sekali semangat itu jalan mah bisa Mbak Tessa, cuman ya itu Ya. nggak ada sama sekali semangatnya. Pas anak-anakku juga mau kuliah, anak-anak udah bisa bicara langsung ke ayahnya gitu, juga enggak gitu ya. Ya Allah, apakah saya, saya tapi tetap berprasangka baik. Mungkin ini karena Allah sayang sama saya gitu. Tapi di balik itu saya juga selalu tobat. Takutnya ini apa karena ada kesalahan-kesalahan saya gitu. Maka Ya. Allah Hmm. berikan seperti ini gitu. Mungkin itulah Hmm. batas, mohon ininya apa di pas terakhir sesi ini ada apa Ya. memberikan apa pencerahan, maksudnya langkah-langkah yang harus saya ambil gitu kan. Kalau Hmm. langkah terburuk juga saya tetap mempertahankan kondisi ini. Kadang-kadang saya juga ada testimoni di FB gitu ya, apa ada yang istrinya pergi gitu baru juga berapa bulan sampai nanya ke saya, Bu, kok Ibu ini gitu ya. Ada Hmm. ada temen di FB itu dia sakit stroke juga, terus dia terus bikin status-status gitu di ininya, ya Allah kata saya, bapak-bapak gitu Pak yang kuat kok bisa ya itu istrinya pergi dalam kondisi dia sakit gitu. Tapi Hmm. saya tidak ada niatan itu, cuman ya itu untuk yang ikhlasnya itu yang hari-hari itu saya maunya Iya. ikhlas itu, tapi dengan melihat suami saya sendiri tidak berikhtiar ke Hmm. dirinya gitu. Sementara kalau diajak diskusi juga tidak ada sama sekali ini, tapi emosinya kalau apa juga ini meledak-ledak gitu karena ya mungkin yang tensi itu terkadang saya lihat orang tensi itu satu karena dia mengumbar amarahnya. Ada juga yang dia tensi stroke karena dia memendam amarah. Ternyata ada dua itu. Saya lihat gitu ada dua case gitu ya. Suami saya sama teman suami saya dia mah sabar banget ya kebetulan orang Jawa. Nah Hmm. suka Hmm. dipendam. Oh kata saya gitu ya. Kalau yang suami saya karena pemarah dia jadi tensi stroke. Tapi kalau yang teman saya dia pendiam apa saking halusnya gitu apa sabarnya dipendam, dia juga apa stroke juga gitu ternyata, apa tensi Hmm. juga ternyata. Terima kasih Hmm. Bu Dokter, mohon Masya Allah. Ya, ada ya, ya. kita mau dari segi kedokteran Wina seperti apa, dari segi kolbu harus seperti apa gitu ya. Makasih banyak, maaf ya sih.
Ya, Mbak Assalamualaikum Ida, warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 tahun tuh ya. Pastikan doanya lama itu minta sembuh, minta sembuh. Ini contoh banget nih tentang kok aku minta yang lama seolah-olah Allah tidak mengabulkan. Bener nggak? Kok suamiku nggak bikin jadi kayak dulu lagi kuat gitu. Seolah-olah. Nah, makanya tugas Mbak Ida. Ini karena kajian suluk ya. Kajian suluk itu begini. Suluk itu berjalan kepada Allah Ta'ala. Yang berjalan diri kita sendiri. Kita nggak lihat orang lain. Bukan berarti nggak peduli. Tapi toh kita harus bertanggung jawab pada Allah Ta'ala masing-masing. Bukankah baginda Nabi yang berkata sama anaknya sendiri, nanti di sana, ya kalau bahasa sekarang sih, Bapak nggak bisa bantuin. Adik kamu sama Allah Ta'ala sendiri, itu anaknya Nabi tertinggi. Insan yang mulia. Bapaknya bilang begitu. Beliau tahu limitation. Bahwa kalau orang masing-masing akan ada suatu saat di mana kita face to face sama Allah Ta'ala. Semua dibukain. Mau ngomong apa? Malu deh keluar itu semua. Maka perjuangan kita, mumpung masih di alam ini, di mana masih ada nafas, bisa taubat, bisa istighfar, bisa nggak diputihkan dosa saya yang dulu ya Allah? Bisa nggak ditutup? Itu makna istighfar, ada pengampunan, ada sebuah permohonan untuk di restart ulang deh kalau bisa. Dan Allah maha bisa ya. Nah, Salik itu karena dia tahu one on one, begini ya. Here's the kalau mau disimplified itu. Fokus kita kalau ada fenomena seperti itu tidak kepada fenomenanya tapi kepada hati kita. Itu kalau mau disimplifikasi. Jangan pernah masuk kepada sebuah permainan begitu melihat pasangan, aduh coba kalau dia begini. Itu kan pengharapan kita. Dia kan mestinya begini, aduh coba itu capek. Don't go there. Ya, is a losing game. Capek mengharapkan orang berubah. Anak, kamu seharusnya begini. Ya capek. Orang itu tuh di luar kendali kita. Yang kita bisa lakukan, doa. Komunikasikan sebisa mungkin. Tabayun, tausiah, sebisa mungkin. And that's it. Selebihnya, sampai ada ayatnya. Jangan seorang ibu dibikin susah sama anaknya. Jangan seorang ayah dibikin susah sama anaknya. Ayah, ibu, anak, ya sama orang tua itu hubungan yang paling lah. Nggak ada ikatan yang kuat itu. Sampai sedemikian rupa Rasulullah SAW menggambarkan cinta yang ultima itu dalam perwujudan manusia. Beliau yang menggambarkan ya. Saking ingin menggambarkan cinta Allah. Beliau kan orang yang paling pengetahuan tentang Allah. Dia yang paling paham bagaimana Allah Ta'ala. Beliau kasih banyak perumpamaan. Contoh, bahagianya Allah Ta'ala itu seperti kalau sama orang yang tiba-tiba pengen kembali sama Allah, pengen taubat. Tadi ya Allah aturkan aku udah bosan, udah nggak sanggup ngatur ini. Ya Allah tolong ambil alih kendali hidupku. Nah, begitu ada orang kembali seperti itu, katanya gembiranya jauh lebih bergembira dibanding seorang pengembara yang kehilangan unta dan semua perbekalannya di tengah gurun pasir. Itu kan udah masalah hidup mati tuh. Perbekalan semua unta. Kemudian dia lihat kembali lagi setelah mencari berjam-jam mungkin. Kering bibirnya. Itu mungkin kalau kita tuh yang come closer karena belum pernah mungkin gimana caranya ya di padang pasir. Kemarin teman saya hilang paspor di luar negeri. Wah, pontang-panting dideportasi ya. Nah, kalau kita hilang dompet lah, semua kartu ada di situ. Duit baru ambil dari ATM. Dompet hilang, langsung pucat kan. Astagfirullah, lupa ketinggalan. Terus cari-cari kemana-mana. Begitu ada, Bu, yang ini. Itulah mungkin come close with that. Karena kehilangan perbekalan di padang pasir nggak kebayang. Tapi bahagianya kita
sesuatu yang berharga itu kembali, kata Rasulullah begini, Allah jauh lebih bahagia. Jadi nggak kebayang sebenarnya kita untuk sekedar, makanya hal-hal yang bisa mengubah kehidupan seseorang itu hal yang kecil sebenarnya. Kebanyakan begitu. Sekedar ngomong di hati, ya Allah tolong, tapi anget gitu ya dari dalam. Orang mungkin nggak dengar, bahkan kita tidak berbisik sekalipun, tapi di dalam hati. Perkataan itu akan tetapi nyaring terdengar sampai ke langit ketujuh. Karena saking ikhlasnya, saking memang benar butuh itu. Maka sering dikatakan doa yang langsung dikabul biasanya doa dalam kondisi kepepet. Seperti Musa tuh dan kaumnya, ini gimana nih ya Allah? Selagi nyebrang air udah segini, di belakang tentara Firaun. Gimana? Beng, tiba-tiba laut dibelah. Kita sudah bahas itu. Nah, jadi balik, fokusnya jangan sama orang lain. Ya capek. Gimana ya teh, suami saya biar berubah? Wah, saya nggak sanggup ngebahas itu. It's out of our topic. Karena fokus kita, gimana teh? Saya berespon. Nah, then we are talking. Gimana saya merespon kondisi suami seperti itu? And then we are talking. Ya paling kembali lagi, sabar. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu itu. Ya nggak ada lain. And that's it. Memang harus sabar, jalani. Alhamdulillah Allah kasih sudah suatu kesabaran 12 tahun ya. Masih setia, masih tekun. Pasti ada jazanya tuh. Saya yakin sebenarnya ada pemberian-pemberian lain. Mungkin tidak berupa kesembuhan dari suami, tapi sebuah berkahnya tuh kena ke anak-anak misalkan. Itu yang kadang kita nggak lihat. Berkahnya itu turun ke titik-titik yang lain, dipancing oleh kondisi seperti itu. Itu coba lihat lebih dekat kondisi yang ada, supaya kita melihat dengan big picture gitu. Jadi fokus dalam suluk, never about somebody else, never about judging the others. Kalau ada sesuatu terjadi, misalkan suami saya gimana ya teh ya, nggak mau kerja nih, males, terus aja yang difokus orang lain, ya we're not talking then. When you're ready to talk about yourself, let's talk. Kita bicara suluk. Kita bicara tentang gimana perasaan ketika melihat suami seperti itu. Nah, itu yang kita olah. Ya kesel teh, marah, malu juga nih sama keluarga. Nah, itu yang diproses. Perkara itu kan pemancing saja. Kondisinya seperti itu biiznillah. Allah hadirkan fenomenanya seperti itu. Sekarang mau bersuluk, ayo yang kita benahi perasaan yang berkecamuk dalam sodar kita itu, keselnya, malunya, marahnya. Nah, itu yang harus diproses agar hilang. Tidak ada di situ. Jadi hati kita lapang, seluas samudra. Kalau sempit hati, aduh, kena sekecil aja udah marahnya gitu ya. Dan kita selalu dalam neraka kehidupan. Karena setiap hal bikin kita irritating gitu. Nauzubillah. Nah itu darting tadi ya. Jadi karena saudaranya penuh oleh macam-macam, penuh oleh kemarahan, nggak nerima ini. Istighfar banyak-banyak. Ya, wallahu alam. Ini ada. Wah, panjang juga nih, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 doa yang belum dikabul. Terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama Teh. Semoga bermanfaat ya. Sampai sekarang, yang pertama ingin punya anak kandung, tapi Allah menjawab saya dapat anak angkat. Alhamdulillah, udah menerima dengan ikhlas. Ikhlas belum dapat anak kandung. Doa kedua tentang pekerjaan yang saya dambakan sampai sekarang, tapi belum dikabulkan. Kepikiran terus sampai saya sakit, gula darah tinggi gitu ya, mungkin sempat susah tidur. Alhamdulillah sudah lumayan membaik kesehatan saya selama ini, walaupun belum 100%. Sampai sekarang saya masih mencari-cari jawaban atas doa-doa saya yang belum terkabul itu. Nah, ini diantaranya ya. Kita berpikir, ini kan objek-objek yang kita pikir dapat membawa kebahagiaan. Kalau saya dapat anak kandung, wah kayaknya complete my life. And then, kita berhadapan dengan takdir Allah, sampai sekarang belum dapat. Atau, kalau saya dapat pekerjaan itu, my dream job, saya akan merasa penuh. I will feel whole. That's my success. Belum juga.
nelangsalah dia gitu ya. Nah ini, this is the art. Bagaimana cara kita memanage? Satu sisi kita punya keinginan, betul? Ya, of course. Namanya juga manusia. Kita punya keinginan. Saya pengen ini, pengen itu. Tapi gini ya, ketika berdoa, kalau kita seorang Muslim, dalam arti orang yang berserah diri, doa kita itu sebenarnya semata-mata ingin menguji dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mostly, 85% or maybe 90% of our prayer, apa yang kita minta, itu nggak sepakat dengan apa yang dia takdirkan kepada kita di Lauh Mahfuz. Pengennya menikah sama itu, gitu ya. Kata Allah, nggak, yang ini. Masih terbayang-bayang, padahal udah menikah punya anak, gitu ya. Masih ngebayang-bayangin itu. Apa nggak neraka tuh buat dia? Satu sisi yang ada tidak dinikmati, tidak disyukuri, tidak dilihat kebaikannya, karena dia selalu membandingkan dengan si itu. Nauzubillah min dzalik. Itu salah satu hal. Kemudian, dream jobs, gitu ya. Seolah-olah pekerjaan yang ada sekarang kurang keren, gitu kan? Karena hawa nafsu bilang itu. Kenapa? Ya jelas lah gajinya lebih tinggi, posisinya juga, wow, of course, you have 1001 reasons always, gitu. Hawa nafsu itu selalu begitu, punya alasan terus. Suluk. Oke, kita kembali kepada suluk. Suluk adalah jalan kebersyukuran juga. Sahabat-sahabat, namanya bersyukur itu nggak gampang sama sekali. Musuh kita, si iblis yang udah ribuan tahun, puluhan ribu tahun pengalaman. CV kita dibanding dia nggak ada apa-apanya. Cetek banget dia. Dia udah punya ensiklopedia. Ngadepin orang kayak gini gampang, dia punya titik lemah ini. Digeser ya. Ayat Al-Qur'annya berkata, dan aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Dia hanya datang lewat hal yang horizontal. Dunia ini nggak pernah naik, nggak punya akses ke sana. Jadi kalau mau selamat dari godaan setan dan iblis, vertikal, naik dong. Take the leap of faith itu maksudnya ambil loncatan vertikal. Kalau horizontal lagi menyelesaikannya itu namanya ngesot. Bukan take the leap of faith. Suster ngesot itu kan ngeri. Nah, jadi hidup tuh sahabat-sahabat, kalau punya ilmunya ya, kemudian kita harus membebaskan diri. Agama tuh sebenarnya pembebas dari semua hal yang membelenggu kita, yang bikin kita jadi kurang happy, ya kan? Pengetahuan membuat kita melihat apa yang ada perfect as it is. Maka adalah tugas kita melihat kesempurnaannya ada di mana. Karena kalau Allah mencipta itu sempurna, karena Dia maha sempurna. Hawa nafsu, syahwat, lihatnya jadi berbeda. Nah, bagian dari belajar bersuluk adalah melihat kesempurnaan di balik segala hal, di setiap saat. Dengan itu kita menjadi lebih mengagungkan Allah Ta'ala. Walau alam. Gitu. Yang lain mungkin, ini terakhir nih, jadi agak dipanjangkan lah, boleh. Bonus. Ada Pak Muhammad juga nih, Muhammad Khafid. Assalamualaikum Bapak, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sejauh ini kajiannya bermanfaat tidak? Alhamdulillah, Mbak Desa. Iya, apa nih yang bisa dibagi buat kita nih supaya belajar juga dari Bapak? Iya, alhamdulillah ya. Udah mungkin hampir 1 bulan ya mungkin. Setelah kemungkinan anak saya sudah mulai bisa move on ya. Saya sudah mulai tenang, cuma sekarang memang lebih apa namanya? Kalau sekarang saya udah nggak terlalu ingat ke anak kemarin yang hilang. Cuma lebih ke diri saya sendiri aja gitu. Saya jadi yang mana kayak yang kemarin kan kayak seperti rasanya kayak ya di neraka gitu ya. Waktu pas hujan awal kehilangan anak nggak kebayang kayak, buat saya, Mbak. Kayak yang langit rasanya runtuh, kayak rasanya Allah ingin hancurkan dunia saya gitu. Jadi di situ saya belajar bahwasanya jangan pernah engkau ingin bersenang-senang di dunia gitu. Maksudnya masih ada alam-alam selanjutnya yang perlu engkau siapkan gitu kan.
Masya Allah. Jadi Ya. jadi untuk teman-teman mungkin dari pelajaran yang saya dapat, jadi seakan-akan saya nggak pengen tuh mengalami kondisi seperti itu lagi. Jadi sekarang lebih apa ya, kayak pandangan alam barzakh kayak di depan mata gitu. Jadi lebih banyak fokus mengumpulkan bekal ya, buat teman-teman mengumpulkan bekal bahwa kita di dunia cuma sebentar kok gitu. Apapun kesusahannya, nikmati saja bahwa semua itu adalah sebagai pembersih dosa-dosa kita gitu. Jadi Masya lebih Allah. baik kita menderita di dunia dibandingkan nanti di barzakh kita masih banyak kewalahan tentang dosa-dosa kita gitu. Jadi mungkin sekarang lebih banyak apa ya, lebih fokus bisa memberikan, melayani istri, anak-anak, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang lain gitu sih. Jadi saya pengen apa ya, fokus saya pengen di alam barzakh, saya pengen hidup tenang gitu aja sih gitu. Sekarang Amin, di amin dunia ya nggak, Allah. iya gitu. Di Ya dunia biarin lah Allah, nggak Masya apa-apa Allah. gitu. Iya, jadi ya lebih apa ya, mungkin ekspektasi di dunia mungkin dulu mungkin dunia serasanya segalanya ya, kalau sekarang setelah Allah hancurkan itu rasanya ya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin saya juga berterima kasih sama Allah biar nggak susah-susah jadi anak saya yang diambil sekarang sudah di surga gitu kan, nunggu orang tuanya ngasih syafaat gitu ya. Ya cuma kadang Amin, kalau amin. iya kalau keinget ya masih pastilah agak sedih gitu ya. Masih Iya, keinget membayangkan besarnya sama dia, cuma kembali lagi kehidupan kita kan nggak apa namanya ya, nggak tahu sampai kapan gitu. Dan saya kemarin juga setelah kepergian anak saya ini banyak pelajaran ya. Yang pertama itu ada berita ya, jadi salah satu murid teman saya sekolah itu kakak beradik kecelakaan gitu, satunya SMP satunya SMA gitu. Innalillahi. Iya, seakan-akan Allah Maksudnya itu meninggal. ya Masya meninggal. Allah. Jadi Innalillahi wa inna seakan-akan Allah ilaihi. itu ngomong sama saya, ini ada yang tak uji lebih berat dari kamu loh gitu ya. Hmm. Saya nggak, saya langsung merasa ya Allah, bagaimana orang tuanya ya ditinggal kedua anaknya gitu. Dua anaknya ditinggal sekaligus berdua. Saya kira anak kembar yang meninggal, ternyata kakak adik kecelakaan naik motor. Masya Allah. Kemudian Nah, beberapa hari selanjutnya saya dapat kabar juga tuh seorang suami sama istrinya sama 3 anaknya kecelakaan juga di jalan tol gitu. Jadi istri sama 2 anaknya meninggal, 1 anaknya kritis gitu kan. Saya langsung terhentak, ya Allah, ya ternyata ada juga yang lebih parah lagi nih, kemarin 2 anak meninggal, sekarang istrinya meninggal gitu ya. Jadi seakan-akan wow, itu cara Allah kematian berbicara iya, ya. iya benar-benar Allah pengen, Masya Allah, ujianmu masih ya ringan Allah. kok gitu, yang di luar masih banyak yang berat gitu. Jadi kita disuruh harus banyak bersyukur gitu ya. Dan kemarin sahabat saya waktu kuliah dulu meninggal gitu. Jadi kok itu dengan kematian terus ya gitu rasanya. Kematian terus gitu. Masya Allah. Pak Hafiz nih nada bicaranya berubah banyak dari sejak 3 minggu yang lalu ya, masih gitu. gemetaran bicara. Jadi sekarang kayak lebih kuat, kayak lebih nerima gitu, lebih move on gitu. Betul begitu Pak? Iya, alhamdulillah lebih tenang sih. Emang kadang kalau kemarin-kemarin masih suka datang ya perasaan yang kalau tiba-tiba Iya. datang, kadang kita nggak bisa nolak ya, tiba-tiba datang. Alhamdulillah sekarang sama Allah kasih ke lapangan aja. Cuma kadang lihat istri kalau pas lagi sakit, kadang juga ya sedih lagi gitu aja ya. Takut kehilangan juga kan. Iya. Masya Allah ya. Jadi itu ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kadang ujian itu bisa 2 hal sih. Dia bisa bikin orang patah ya kan? Karena ada tetangganya guru ya, mursyid pertama itu beliau waktu di Jerman kalau tidak salah. Dia tahu tetangganya itu Nasrani ya. Sudah tanya, kok minggu nggak ke gereja? Katanya gitu kan. Yang lain pada ke gereja soalnya. Ngapain? Katanya ke gereja. Tuhan, dia kecewa karena anaknya meninggal. Anak yang dia sayangi sakit, kemudian meninggal. Dan itu bikin dia meninggalkan Tuhan. Karena bilang, katanya Tuhan, nah seperti itu bisa banget gitu. Jadi hanya berkat rahmat Allah, Mas Hafidz masih bisa bicara seperti ini. Iya, sempat kemarin juga ya seperti itu juga gitu ya. Ya kayak sedikit kecewa, cuma ya banyak istighfar juga. Sekarang juga masih
mau mendekat ke Allah itu kadang masih ada rasa takut ya. Kadang Takut ya. wah, takut diuji lagi, takut kemarin doanya apa terlalu ekstrim. Jadi sekarang ya sholat jamaah tetap tapi mendekat lagi kayak dulu kayaknya masih agak-agak ada traumatik gitu saya ya. Cuma ya banyak bilang sama Allah, ya Allah mohon maaf gitu, masih belum bisa kembali kayak dulu lagi, cuma ya berusahalah, mungkin masih trauma dengan ujian kemarin ya. Cuma emang kehidupan ini belajar agama emang kalau cuma sekadar teori emang mungkin ya kita nggak akan bisa menikmati ya. Jadi saya ingat kisahnya yang Mbak Tessa utarakan, Khidir sama Musa, ternyata orang yang beragama itu harus banyak sabarnya gitu. Ternyata saya kira dulu orang beragama ya enak-enak aja gitu. Ternyata ketika diuji gini baru kerasa nih goyangnya gitu. Makanya banyak orang yang ketika diuji habis itu murtad. Saya memang merasakan banget gitu ketika ujian datang itu. Kayaknya Allah ini hadir nggak sih ya gitu. Jadinya kan hawa nafsu syahwat kita yang masih membelenggu kita gitu. Cuma emang ya mungkin sama Allah disapi dikit-dikit kali ya kita, biar nggak terlalu cinta dunianya berlebihan gitu. Jadi kalau sekarang luar biasa. Lebih pengen pengen mengurus diri saya sendiri aja sih, cuma biar perasaan kemarin itu nggak datang lagi gitu. Gimana ya, tentunya saya pengennya ke depannya saya nggak pengen perasaan kayak kemarin datang lagi gitu. Jadi lebih persiapan bekal untuk di akhirat kayaknya sekarang lebih siap gitu. Di dunia ya biarin aja lah gitu. Jadi gimana saya nanti lebih siap gitu ya. Ya Allah Maha mendengar, Pak Hafiz. Allah Maha mendengar. Ya sahabat-sahabat nih, saya pikir kita sedang menyaksikan salah satu keajaiban Allah Ta'ala ya. Ketika orang itu bisa, tadi saya bilang, ada memang, dan Pak Hafiz itu bilang, memang bisa dipahami, dia udah hampir kecewa, udah hampir dalam arti, kalau mau tinggalin deh. Ada seperti itu ya. Aku nggak mau lagi deh, kalau gitu buat apa aku beribadah kayak gini-gini. Beliau bisa saja udah nggak ikut lagi pengajian, mungkin auzubillah ya, nggak sholat lagi gitu. Iya, itu juga kemarin sempat, sejak saya ikut suluk ini kok selama setahun ini kok ujian beruntun ya gitu, ujian beruntun sejak anak kena ITP, istri tipes, kena terus habis lebaran tuh anak opname 3 hari, kemudian istri kondisi hamil tua opname seminggu gitu, terus lanjut istri kemarin anak meninggal harus operasi sesar, anak nggak ada, sekarang juga masih lemas, terusnya bener-bener di kita ya babak belur gitu maksudnya gitu. Kalau mendidiknya kita gitu ya, dibuat kefakirannya itu bener-bener luar biasa. Exactly, gitu. betul. Itu kata kuncinya, difakirkan karena itu sunatullah ya, sebuah kewajiban. Kalau kita tidak dalam kondisi fakir, basah terus hati kita dengan air dunia, susah untuk bisa merasa dia. Ini adalah sebuah harga yang harus dibayar untuk merasakan kehadirannya. Insya Allah kalau sabar, ya kuncinya di situ, sabar. Ternyata kan beda, selang 3 minggu aja Allah sudah kasih pengetahuan sampai berkali-kali ya. Nih, Hafiz, aku tampakkan kamu belum apa-apa nih, it's okay, masih dalam tanggungan. Di depan kematian demi kematian ditampakkan. Saya pikir itu bukan kebetulan. Iya. Cara Allah menggerakkan semesta, menunjukkan kepada kita sesuatu yang menguatkan kita gitu ya. Sampai Hafiz bisa bilang, udahlah saya pokoknya pengen kembali ke alam barzah, bersih aja. Kan itu wow gitu, orang masih bisa bilang saya ingin kembali sama Allah aja. Nah, itu setelah Tuhan yang sama, yang dia pikir Tuhan akan memberikan semua kebahagiaan, kok mengambil semuanya, kok bikin aku susah gitu ya. Nah, berarti ada akal yang sedang tumbuh, insya Allah ya Pak Hafiz di situ. Iya, karena akal itu yang bisa melihat sesuatu yang akal pikiran ini nggak bisa tangkap, karena nggak masuk akal. Yang akal pikiran otak ini dia cuma melihat sakit, meninggal, tidak ada, ya, and so on and so forth. Itu kan saldonya minus semua seolah-olah ya, secara ragawi, secara fisik. Cuma akal dalam melihat dia hadir, dia ada, dia menyapaku, dia memberiku pelukan,
dia menguatkanku. Dan itu wow, itulah ini. Terima kasih Pak Hafiz untuk berbagi ya. Semoga Allah Ta'ala terus kuatkan pijakannya di dalam jalan ini. Amin. Saya pikir ya kalau sahabat-sahabat dengar semua ya, kalau seseorang itu bicara dari pengalamannya, ini yang bikin powerful. Seorang yang sama kalau semua cuma sekedar teori gitu ya, sabarlah terus, tapi ketika orang bilang sampai nangis gitu, bilang aku ini berat, tapi kemudian dia bersaksi bahwa tapi ini yang terbaik dari Allah, wah, itu powerful, and that's what makes kajian ini menjadi indah gitu, karena testimoni-testimoni yang sahabat-sahabat kontribusikan, yang sedekahkan itu gaungnya kena banget di hati. Bener nggak sih? Yang lain setuju nggak? Setuju? Nah, beda karena bicara dari pengalaman. Pedihnya tuh kerasa gitu. Jadi kita benar-benar relate gitu dengan apa yang Pak Hafiz alami. Ya, semoga istri, anak-anak Allah lindungi, keluarganya, insya Allah. Kalau Ananda ya sudah di sana, sudah di tangan Allah Ta'ala dalam arti dalam naungannya. Sekarang yang ada dihadapi dengan sebaik mungkin. Semoga Allah Ta'ala menuntun terus ya sampai dengan qalbun salim. Ya. Iya, mungkin satu pesan lagi mungkin buat saya. Monggo, silakan Pak. Kemarin kakak ipar saya kan ya tahun kemarin kan juga habis meninggal ya, belum ada setahun sih gitu. Alhamdulillah ya meninggalnya bagus lah, semoga husnul khotimah gitu ya. Dan kemarin sempat pas ketika istri sakit tuh sempat dimimpiin juga gitu. Jadi perkataan yang menurut saya yang simple tapi luar biasa gitu ya. Jadi yang sabar cuma sebentar kok gitu. Wow, yes, iya. Beliau sudah lihat di alam sana kan, sabar, sudah sabar. Itu ayatnya kan ada tuh. Kami hanya tinggal di bumi ini seperti sehari atau setengah hari saja, gitu kan? Iya, betul. Sabar dan beliau aja. pas sebelum meninggal kayaknya yang beliau itu tahu jadwal mau meninggalnya kapan gitu ya. Jadi hari-hari sebelumnya udah kayak dipersiapkan semua, minta maaf ke istrinya, betul nggak tambah sakit nggak? Ke anak-anaknya nggak boleh tengkar, harus rukun gitu. Terus bersih-bersih rumah, terima kasih, minta maaf ke istrinya gitu. Jadi seakan-akan dia tahu jadwal meninggalnya hari itu gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kisah-kisah yang menginspirasi gitu ya. Jadi Al-Quran ayat demi ayatnya harus menjadi pilar buat kita. Tadi ya misalkan sabar dan sholat jadi penolong, jadikan itu. Kemudian apa yang kita anggap baik belum tentu baik gitu. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk juga. Allah Maha tahu. Dan dibalik hal yang kamu tidak sukai itu banyak kebaikannya. Nah, hal-hal seperti itu harusnya menguatkan kita, terutama dalam menghadapi kepahitan dalam kehidupan. Yang kita anggap buruk, hilangnya sesuatu, kebaikannya itu ada, cuma kadang kita belum paham. Pasti ada, nggak mungkin. Allah itu tidak menzalimi, ayat lain berbicara. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, walaupun sebutir zarah. Itu mesti pegang, dan Allah tidak akan memberikan sesuatu ujian yang melebihi kapasitas hamba-hambanya. Semua itu harus menjadi pilar-pilar yang menyangga kita ketika kehidupan turning upside down ya, misalkan ujian kayak gempa bumi lah kehidupan kita, you name it, akan selalu ada seperti itu kok. Skalanya bisa besar, bisa kecil. Hal-hal yang bikin kita kesel, hal-hal yang bikin kita marah, bikin kita kecewa. Hati akan merespon itu. Bagaimana kita merespon itu? Nah, itulah Shiratul Mustaqim yang kita cari sebenarnya. Penghadapannya di mana nih? Saya harus, kalaupun marahnya harus seperti apa? Dalam kondisi yang paling baik, dalam cara yang paling tepat, pada orang yang tepat, waktu yang tepat, dan lain sebagainya. Artinya kita berjalan melalui samudera takdir ini dengan sebuah aware gitu ya, awareness. Jadi selalu siaga. Ini Allah di mana ya? Allahnya dipanggil terus. Jadi kita sekali lagi fokus kita bukan sama dunia di luar kita, tapi dunia luar kita itu harus kita jadikan sebagai cermin. Kita harus melihat itu sebagai cermin 3 dimensi yang menunjukkan ihwal hati kita di mana. Ada kesabaran yang akan dimunculkan mungkin di sana. Ada sebuah
tawakal yang akan dikuatkan dan lain sebagainya. Wallahu alam ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hafid, sahabat-sahabat semua atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Dengan demikian kita tutup gelombang ke-12 dari kajian suluk online. Bahasannya istirahat dulu selama 3 minggu, tidak ada kelas, tapi minggu depan kita akan silaturahmi online untuk syukuran. Silakan bagi sahabat-sahabat yang bisa hadir, kita akan ngobrol seperti ini online di waktu yang sama, lebih ke refleksi kita 7 tahun terakhir lah. Apa saja yang sudah didapatkan, apa yang berbeda dan lain sebagainya gitu. Wallahu alam ya. Terima kasih. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan. Terima kasih.